Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat hari Minggu. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Sebaot Bogor mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari melaksanakan ibadah secara online. Jika Bapak Ibu memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi majelis sektor setempat atau menghubungi kantor majelis jemaat pada setiap hari dan jam kerja yang tertera pada warta jemaat daring. Selamat datang dalam ibadah minggu keempat sesudah Pentakosta. Dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, dan pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Vikaris Olivia Salu. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia, bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini, kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini pun, kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam nan permai, karya cipta Allah yang Maha Agung. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Tercipta
Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita pada hari ini terambil dari Mazmur 136 ayatnya yang pertama yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Allah yang rahimi, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Kau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan, seringkali kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan. Bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Ya Tuhan, ampunilah kami dan dengarlah doa kami. Meski tak layak
Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mika 7 ayatnya yang ke-18 sampai 19 yang menyatakan, "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Bersama kita akan mendengar petunjuk hidup baru seperti tertulis dalam Yesaya pasalnya yang ke-43 ayat 8 sampai 10 yang menyatakan, "Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dan seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, dipersilahkan duduk.
Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, karena dengan penyertaan Tuhan kami masih diberikan kesempatan untuk boleh menikmati kehidupan sampai saat ini. Dan ketika saat ini Bapa, Engkau boleh kembali mengingatkan kami untuk datang di dalam ibadah kami saat ini. Untuk itu Tuhan, kami memohon pertolongan dari Tuhan untuk memampukan kami yang akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan, mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran hamba-Mu ini, agar setiap perkataan yang boleh keluar dari mulut hamba-Mu ini, Tuhan boleh berkehendak atasnya. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 136 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26. Mazmur 136 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26 yang menyatakan, kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya.
dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel, hambanya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilahkan duduk. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Ada sebuah pertanyaan yang muncul ketika kita membaca perikop kita pada saat ini. Pertanyaannya adalah, kapan waktunya kita bersyukur? Dan adakah alasan kita bersyukur? Ada sebuah kisah menarik dari seorang tokoh yang saya rasa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sering mendengar kisah dari tokoh ini. Namanya adalah Nick Vujicic. Mohon maaf kalau saya menyuarakannya salah sebutannya. Tokoh Nick Vujicic ini tentu kita kenal dengan sosok yang berkebutuhan khusus. Kenapa dikatakan dia berkebutuhan khusus? Karena dia terlahir dengan tidak memiliki tangan dan kaki seperti kita saat ini. Tentu yang dialami oleh Nick Vujicic bukan sesuatu yang mudah. Dalam kisah hidupnya, kondisi tubuh yang seperti ini menjadi pergumulan berat baginya. Bahkan kalau kita membaca bukunya dan sering melihat kisah dari Nick Vujicic ini, kita akan disuguhkan bahwa saat remaja, Nick sendiri pernah ingin bunuh diri. Namun seiringnya berjalan dengan waktu, justru Nick Vujicic mulai dapat berdamai dengan dirinya sendiri. Ketika dia memulai untuk mensyukuri atas apa yang terjadi pada dirinya, dan di saat itu pun dia dapat memulai berkarya, dan kalau kita lihat kisahnya sampai saat ini, justru dia dapat menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari kisah Nick Vujicic, kita melihat bahwa ketika sosok Nick ini mulai mengucap syukur atas apapun yang terjadi pada dirinya, dan saat itu pun dia dapat berkarya, bahkan dia dapat menjadi berkat bagi orang lain.
dan berbicara tentang mengucap syukur dan mencoba untuk berdamai dengan segala pergumulan yang dialaminya, perikop kita pada saat ini juga mau berbicara tentang hal tersebut. Pemazmur dalam Mazmur 136 memperlihatkan puji-pujiannya yang berisikan ungkapan syukur dari dirinya. Dari ayatnya yang pertama sampai 26, justru ada 5 alasan yang saya temukan kenapa pada akhirnya pemazmur boleh mengucap syukur. Yang pertama alasannya adalah pemazmur bersyukur karena Tuhan itu baik. Itu bisa kita lihat pada ayatnya yang pertama. Alasan kedua, kenapa pemazmur mengucap syukur? Yaitu dia bersyukur karena Tuhan melakukan keajaiban. Tertulis pada ayatnya yang keempat dikatakan, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu alasan kedua. Dan alasan ketiga dari 5 alasan yang coba diutarakan oleh pemazmur, ia mengucap syukur karena Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia. Tidak hanya apa yang terjadi pada dirinya, tapi pemazmur juga mengucap syukur atas segala ciptaan Tuhan di dunia. Kita bisa lihat pada ayat yang ke-5 sampai 9. Dikatakan Tuhan menjadikan langit dan kebijaksanaan. Dia menghamparkan bumi di atas air. Dia menjadikan benda-benda penerang yang besar. Dia menciptakan matahari untuk menguasai siang. Dia menciptakan bulan dan bintang untuk menguasai malam. Dan semua itu ia mengucap syukur karena Tuhan sudah menciptakan itu semua. Dan alasan yang keempat adalah dia bersyukur karena bangsa Israel mendapatkan penyertaan dari Tuhan untuk bisa keluar dari Mesir sampai di Kanaan. Memang kisah dari bangsa Israel untuk dia dapat keluar dari tanah Mesir sampai pada akhirnya sampai di Kanaan bukan perjalanan yang mudah. Tapi untuk itu meskipun situasi dan kondisinya yang cukup lama dan tentunya diperhadapkan dengan berbagai masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel, pemazmur pun tetap mengucap syukur. Dan alasan yang terakhir yang saya temukan dalam pembacaan kita hari ini, pemazmur juga mengucap syukur karena perlindungan dan pemeliharaan dari Tuhan. Dan itu 5 alasan kenapa pada akhirnya pemazmur mengucap syukur. Uniknya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, alasan pemazmur mengucap syukur ini tidak hanya ketika dia mendapatkan hasil yang baik. Tapi pemazmur mengucap syukur karena dia membuat objeknya bukan dari hasil. Tapi dia berfokus, dia mengucap syukur karena Tuhan sedang dan telah bertindak untuk hidupnya. Kalau kita lihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26 ini, tadi ada 5 alasan. Dari hasilnya yang baik, sampai proses bangsa Israel untuk bisa keluar dari Mesir sampai tanah Kanaan, juga diperhadapkan dengan berbagai pergumulan. Bukan hal itulah yang dilihat oleh pemazmur, bukan hasilnya. Tapi justru pemazmur melihat dia mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sedang bertindak untuk hidupnya
Tidak hanya untuk hidupnya, tapi juga untuk bangsa yang percaya terhadap Tuhan. Lalu kalau kita mau tarik di dalam kehidupan kita sehari-hari, kembali ke pertanyaan saya di awal. Kapan waktunya kita mengucap syukur? Dan apa alasan kita mengucap syukur? Ada 3 poin yang saya dapat refleksikan dari perikop kita pada hari ini. Yang pertama, pemazmur kembali mau mengingatkan kita bahwa pengakuan atas apapun yang terjadi dalam hidup kita itu semua karena campur tangan dari Tuhan. Sayangnya terkadang kita sebagai manusia, kita hanya mengaku bahwa keberhasilan yang kita dapatkan itu hanya asalnya dari kita. Saya rasa Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya sering mendengar kalimat dari seseorang yang selalu mengatakan, "Oh, pekerjaan ini tidak akan selesai kalau saya tidak ada di dalamnya." Mungkin ada di antara kita yang dengan bercanda mengutarakan hal ini. Tapi hari ini kita kembali mau diingatkan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu semuanya asalnya hanya daripada Tuhan. Baik hasilnya kita sukai ataupun hasilnya tidak kita sukai. Seringkali kita hanya mengklaim bahwa yang baik-baik itu kita yang lakukan. Tapi justru ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita mendapatkan hasil yang tidak baik, justru kita menyalahkan Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudari, sudah sejauh mana kita mengaku bahwa kehidupan yang kita lalui dalam hidup ini itu semua berasal dari Tuhan. Hal yang kedua yang kembali kita mau diingatkan pada saat ini, apa alasan kita mengucap syukur? Apakah kita mengucap syukur ketika keadaan kita baik-baik saja? Lalu bagaimana ketika kita ada dalam kehidupan yang tidak baik-baik? Kita ada dalam pergumulan berat. Apakah kita juga mengucap syukur? Dan dari kisah Nick Vujicic, kita kembali diingatkan. Pergumulan bagi Nick Vujicic dengan tangan yang tidak ada, kaki juga yang tidak ada, ketika dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, dia bisa frustasi. Bahkan kalau dalam cerita dikatakan saat remaja pun dia ingin bunuh diri. Tapi ketika dia memulai untuk berdamai dengan dirinya sendiri, dia memulai untuk mengucap syukur atas apapun yang terjadi pada dirinya. Dan saat itu pun dia dapat mulai berkarya, bahkan dia dapat menjadi berkat bagi orang lain. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari. Apapun kondisi yang terjadi dalam hidup kita, ketika saat ini pun kita ada dalam kondisi pandemi COVID-19, banyak pergumulan dari kesehatan, ekonomi, masalah keluarga dan lain sebagainya. Tapi percaya, ketika kita menyerahkan itu semua kepada Tuhan, tentu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang ada selalu bersama-sama dengan kita. Hal ketiga yang kembali kita mau diingatkan. Ketika 1 bulan ini kita boleh bersyukur, kita sama-sama memperingati bulan Pelkes. Biasanya
Kalau bulan Pelkes ada sesuatu kegiatan yang kita lakukan, ada pelayanan dan kesaksian yang kita lakukan. Tapi dalam kondisi pandemi COVID-19, terkesan tidak ada yang kita lakukan. Tapi apapun itu yang terjadi, kita diajak untuk tetap bersyukur. Kita bersyukur sampai saat ini kita boleh beribadah, kita boleh melakukan pelayanan meskipun kita tidak bertemu satu dengan yang lainnya. Kita tetap dapat menghadirkan damai sejahtera tidak hanya dalam lingkup persekutuan di gereja, tapi juga melalui pandemi COVID-19 ini, kita pun juga diajak untuk menghadirkan damai sejahtera di luar lingkungan persekutuan kita. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari terus mengucap syukur. Karena dengan kita mengucap syukur, kita mengakui bahwa Allah yang kita sembah itu memang adalah Allah juru selamat kita. Dan ketika hari ini pun kita mengucap syukur 2,5 tahun pelaksanaan harian majelis jemaat, periode sebelumnya boleh melakukan tugas dan tanggung jawab. Dan kita pun boleh mengucap syukur sudah memilih pelaksanaan harian majelis jemaat periode yang baru. Kalau saya tidak salah periode 2020 sampai periode 2022. Untuk itu kita mengucap syukur. Meskipun kondisi seperti ini, tapi kita boleh memilih sosok-sosok yang diberikan kepercayaan untuk memimpin kita dalam persekutuan jemaat Zebaot Bogor. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ungkapan syukur kita pun bisa diwujud nyatakan dalam mendukung PHM yang baru untuk bisa bertugas dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan dan jemaat percayakan kepada mereka. Mari kita dukung terus dan kita doakan terus PHMJ yang baru yang sudah terpilih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari teruslah bersyukur. Kalau ditanya kapan waktu kita bersyukur, jawabannya tidak ada waktu yang tepat untuk kita bersyukur. Karena setiap waktu, setiap kondisi dan keadaan, baik itu hasilnya baik ataupun buat kita itu bukan hasil yang baik, di saat itulah kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan karena hasil, tapi karena Tuhan sedang berproses dengan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mulai dari diri sendiri.
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama seluruh orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita mengaku iman percaya kita. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena dengan penyertaan dari Tuhan kami kembali boleh bersama-sama dipertemukan di dalam ibadah kami saat ini. Meskipun saat ini Bapa, kami tidak dipertemukan secara langsung ataupun secara tatap muka, tapi dimanapun kami berada, kami bersyukur kami boleh melakukan ibadah kami saat ini. Pada saat ini Bapa, kami bersyukur ketika hari ini kami kembali boleh diingatkan tentang hal bersyukur. Mampukan kami Bapa sebagai umat-Mu ketika kami benar-benar telah menyatakan diri untuk menjadi pengikut Kristus, maka mampukan kami untuk kami boleh terus mengucap syukur, bukan atas hasil yang kami dapatkan, tapi kami bersyukur atas pekerjaan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami saat ini. Bapa di dalam surga, mampukan kami juga Bapa sebagai umat-Mu agar kami dapat menerapkan setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar di dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini Bapa, kami bersatu hati mendoakan keberadaan jemaat kami GPIB Zebaot Bogor. Untuk setiap majelis jemaat yang di dalamnya ada pendeta, ada penatua dan diaken. Kami berdoa untuk unit misioner, ada pelkat, ada komisi, ataupun panitia-panitia yang telah terbentuk. Tuhan mau berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka, agar di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, semata-mata hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kami sebagai warga jemaat. Mampukan kami Bapa, agar kami juga boleh memberikan diri untuk pelayanan di dalam persekutuan kami ini. Saat ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam kondisi kelemahan tubuh. Kami tidak dapat menyebutkannya satu persatu. Kami yakin dan percaya Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tuhan akan memberikan pemulihan yang terbaik yang asalnya daripada Tuhan. Secara khusus Bapa, kami mau berdoa untuk Ibu Pendeta Francisca Toding Datu. Dalam kondisi fisiknya yang saat ini dalam proses pemulihan, Tuhan mau berikan pemulihan yang terbaik. Berikan semangat bagi Ibu Pendeta Francisca. Kami juga berdoa untuk keluarga yang boleh setia mendampingi beliau. Tuhan mau jaga dan pelihara mereka.
Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan serta ketenangan batin, agar di dalam menjaga dan merawat Ibu Pendeta Francisca, keluarga juga boleh merasakan cinta kasih Tuhan di dalam setiap proses kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang pada minggu ini ataupun waktu yang lalu ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga Bapak Bambang SP yang saat ini Engkau telah memuliakan orang tua kekasih Bapak Bambang hadir di tengah hadirat Tuhan. Untuk itu Tuhan, berikan kekuatan bagi setiap anggota keluarga yang ditinggalkan, agar mereka juga boleh merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan ada selalu bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Rod Rengkung yang juga Engkau telah memanggil orang tua kekasih Bapak Rod Rengkung ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan jaga dan pelihara keluarga, berikan penghiburan yang sejati bagi mereka. Dan mampukan kami juga Bapa, pakai kami sebagai jemaat-Mu untuk juga dapat menjadi alat penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Bapa di dalam surga, saat ini meskipun kami terpisah oleh jarak, kami menyatukan hati kami untuk mendoakan keberadaan bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, baik mereka yang di pusat maupun mereka yang ada di daerah. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan yang asalnya hanya daripada Tuhan, agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, para pemimpin kami ini boleh melakukan itu semua dengan baik. Untuk setiap tenaga medis, aparat negara, para relawan, dokter, suster yang boleh memberikan diri mereka untuk sama-sama menyelesaikan pandemi COVID-19 ini Bapa. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, agar di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, mereka dapat melakukan itu semua dengan baik. Dan ingatkan kami terus Bapa, agar kami juga dapat menjalankan protokol kesehatan itu dengan baik. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ketika minggu ini Engkau boleh memberikan kesempatan, Engkau boleh memilih orang-orang yang baru untuk menjadi pemimpin-pemimpin kami, menjadi contoh, menjadi teladan bagi jemaat Zebaot Bogor. Ketika Engkau boleh memilih PHMJ yang baru dan saat ini telah diperkenankan kepada jemaat. Bapa di dalam surga, untuk itu Tuhan, berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pendeta, penatua, diaken yang boleh terpilih, agar di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksanaan harian Majelis Jemaat Zebaot Bogor, mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab itu semua hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan kehidupan kami selama 1 pekan ke depan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan di sisa hari ini Bapa, kami juga mau menyerahkan semua itu ke dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa syukur dan harapan kami Bapa.
Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai 15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat terkasih,
Mohon perhatian sejenak. Marilah kita simak bersama Warta Baca Minggu 28 Juni 2020 sebagai berikut. Yang pertama, sehubungan dengan masa transisi ke new normal, untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, maka Satgas COVID-19 GPIB Sebaot Bogor telah mengeluarkan aturan. Yang pertama adalah protokol kesehatan di lingkungan gereja Sebaot. Yang kedua, protokol kesehatan perkunjungan orang sakit. Yang ketiga, protokol kesehatan kedukaan. Informasi lengkap dapat dibaca di Warta Daring halaman 12. Yang kedua, berita Komisi Krisis Center. Tim Krisis Center mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat atau donatur yang telah memberikan sumbangan untuk disalurkan bagi jemaat yang membutuhkan. Berkat Tuhan senantiasa melimpah atas Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Adapun kegiatan yang akan dilakukan adalah: pertama, pembagian sembako kepada anggota diakonia dan warga jemaat yang terdampak pandemik COVID-19 tanggal 7 Juli 2020. Yang ketiga, berita sakit. Beberapa warga jemaat yang sedang sakit dirawat di rumah maupun di rumah sakit, mohon dukungan untuk kesembuhan jemaat yang sedang sakit. Nama-nama warga jemaat yang sedang sakit dapat dilihat di Warta Jemaat Daring halaman 4. Yang keempat, berita duka cita. Telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2020, 1. Bapak Ruth Rengkung, umur 83 tahun, sektor 20, pemakaman pada 18 Juni 2020 di TPU Pondok Rajek. Yang kedua, Bapak Bambang Suryo Putra, sektor 12, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020. Majelis jemaat dan seluruh warga jemaat menyampaikan turut berduka cita dan dengan pengharapan kiranya Tuhan kita Yesus Kristus menghibur keluarga yang ditinggalkan. Kelima, berita dari Komisi PAUD atau Sekolah Sabtu. Pertama, telah dibuka pendaftaran siswa baru ajaran 2020-2021 PAUD Tunas Sebaot. Yang kedua, pendaftaran siswa Sekolah Sabtu Sebaot Bogor pada 27 Juni 29 Juli 2020. Informasi lengkap dapat dibaca di Warta Daring. 6. Berita keuangan. Majelis Jemaat GPIB Sebaot Bogor mengucapkan terima kasih atas persembahan ibadah hari Minggu dan persembahan lainnya yang sudah disetorkan ke kantor majelis jemaat secara langsung, lewat majelis tempat atau ditransfer via bank. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari berikan. Demikian Warta Baca Minggu ini. Warta Jemaat lengkap dapat diunduh melalui website www.gpibsebaotbogor.com. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera, dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih-Mu ku tinggal teguh, nyamanlah, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Nyamanlah jiwaku. Glorious throne, my sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my
my soul.